Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat bertemu kembali ya. Kita berarti pada saat ini kita pertemuan tatap muka kita pertama kali, yang sebelumnya kita menggunakan Google Chrome. Untuk itu marilah kesempatan pada pagi hari ini, mari saya hantarkan, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, karunia-Nya kepada kita semua, dan nikmat-nikmat yang tak terhingga kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita masih dapat bertemu meskipun melalui internet, tidak melalui langsung. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apa. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Anak-anakku yang berbahagia, marilah pada kesempatan kali ini bersama dengan Pak Abi, ya, nama lengkap saya Muhammad Habib Qatadah, panggilannya Pak Abi, ya. Marilah pada kesempatan kita kali ini kita gunakan tatap muka kita kali ini dengan sebaik-baiknya. Dan marilah sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah, dilanjutkan doa untuk belajar. Mari kita pimpin, ya, saya pimpin bersama-sama, ditirukan bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, anak-anakku sekalian, marilah kita berdoa untuk doa belajar. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, mudah-mudahan dengan doa tadi Allah memberikan rezeki berupa kepandaian, kecerdasan kepada kita semua, dan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, pada kesempatan kali ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Ya, anak-anakku sekalian, tentu saja yang namanya iman, ya, pengertian iman apa? Pengertian iman, ada yang tahu? Ya, iman artinya percaya. Ya, menurut bahasa percaya, secara istilah mempercayai dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dalam perbuatan. Itulah namanya orang yang beriman. Untuk selanjutnya, anak-anak, iman, rukun iman ada berapa? Ada 6, ya. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Ya, yang akan kita pelajari ini nanti adalah rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Ya, apa saja yang akan kita pelajari? Mari kita lihat. Ya, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir, ini KIKD-nya, kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Kompetensi inti, yang pertama, kita menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, itu KI 1. KI 2,
menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri, ya, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, ya, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, dan seterusnya. Ya, ini kompetensi inti. Untuk kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, beriman kepada hari akhir. Yang kedua, menunjukkan perilaku mawas diri sebagai implementasi dari pemahaman iman kepada hari akhir. Yang ketiga, memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. Yang keempat, menyajikan dalil-dalil yang menjelaskan gambaran kejadian hari. Kita lanjut. Nah, tujuan belajar kita apa? Yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar. Ya. Jadi kalian nanti harus mampu menjelaskan apa sih pengertian iman kepada hari akhir. Yang kedua, menunjukkan dalil iman kepada hari akhir. Dalilnya apa? Dalilnya mana? Ya, kalian bisa menunjukkan. Nanti dalil ada dua, dalil akli dan dalil nakli. Ya, dalil nakli dan dalil akli. Yang ketiga, menyebutkan macam-macam kiamat dengan benar. Nanti kiamat ada bermacam-macam, ada berapa macam kiamat. Nanti kalian diharapkan untuk bisa menyebutkan. Menjelaskan contoh kejadian kiamat sugro dengan benar. Yang kelima, menjelaskan proses kejadian kiamat kubro dengan benar. 6. Menjelaskan kehidupan yang dialami manusia setelah hari kiamat dengan benar. Kehidupan setelah hari kiamat itu bagaimana? Ya. Terus menunjukkan perilaku beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini penerapan. Jadi setelah kalian belajar nanti tentang hari akhir, hari kiamat, perilaku apa yang kalian terapkan untuk persiapan, untuk menyongsong ya, datangnya hari akhir atau hari kiamat. Terus berperilaku mawas diri sebagai implementasi dari pemahaman iman kepada hari akhir dengan benar. Mawas diri, ya, mawas diri, melihat, mendengar, melakukan ya perbuatan, amal-amal yang menunjukkan kita ini adalah termasuk golongan orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Kita lanjutkan. Pengertian iman kepada hari akhir. Hari kiamat berarti hari kebangkitan atau hari kehancuran. Ini menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, iman kepada hari kiamat ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa dunia ini akan hancur, binasa, dan berganti dengan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi sebagai tempat pembalasan amal perbuatan manusia di dunia. Kemudian mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk kehidupan atau untuk kebahagiaan hidup di akhirat tersebut. Ini menurut istilah pengertian hari akhir seperti itu. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa dunia ini akan hancur. Makanya dunia ini dikatakan dunia fana. Dunia fana artinya dunia ini tidak abadi. Suatu saat pasti rusak, suatu saat pasti hancur. Akan berganti dengan kehidupan akhirat yang kekal. Kekal bagaimana? Yang namanya kekal itu tidak ada endingnya, nggak ada habisnya, selamanya. Kalau dunia fana, artinya apa? Pasti akan berakhir. Di dalam buku ensiklopedia Islam, ya, ensiklopedia Islam disebutkan bahwa nama lain dari hari akhir ini ada banyak sekali. Ya. Disebutkan dalam Al-Quran itu ada 31 nama, tapi kita hanya belajar, kita sebutkan sedikit di sini, ada 10 saja. Yang pertama Yaumul Qiyamah atau hari kiamat. Yang kedua Yaumuddin, hari pembalasan. Yang ketiga Yaumul Fat, hari kemenangan. Yang kelima, yang keempat Yaumul Talak. Yaumul Talak, hari perpisahan. Ya, karena di situ kita akan dipisahkan antara dunia dan alam dunia dan alam akhirat, kehidupan dan kematian. Yaumul Jami', hari berhimpun. Ya, nanti kita di situ akan dihimpun, ya, dikumpulkan. Yaumul Khulud, hari kekekalan. Yaumul Khuruj, hari keluar dari alam kubur. Yaumul Hasyr,
hari penyesalan, yaumul fasl, hari perpisahan, pemisahan, yaumul taghabun, hari ditambahkan semua kesalahan. Dasar atau dalil tentang hari akhir ini ada dua dalil atau dua dasar. Yang pertama dalil naqli. Dalil naqli itu sumbernya dari Al-Qur'an dan hadis. Ya. Yang pertama dari Quran surat Al-Hajj ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Ya, bahwa Allah sudah menyampaikan kabar bahwa kiamat itu pasti datang. Kapan datangnya? Kita tidak tahu, wallahu a'lam. Ya. Dan semua orang di dalam kubur akan dibangkitkan. Berarti mulai dari Nabi Adam, semua manusia yang sudah meninggal akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat nanti. Ya. Terus selanjutnya dari naqli yang kedua, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang dia usahakan. Aku tadi dasar dari Al-Quran ya, yang sudah disampaikan Pak Abi, Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7 dan Al-Quran surat Toha ayat 15. Kita lanjutkan. Itu tadi adalah dalil naqli. Ya, kita lanjut. Sekarang dalil aklinya. Akli itu menurut akal, menurut logika. Ya, menurut logika. Apa logikanya? Kalau dunia nanti pasti hancur. Semua yang ada di dunia ini lama-kelamaan pasti akan rusak, kemudian hancur dan binasa. Tidak terkecuali alam semesta ini, lama-kelamaan pasti akan rusak, kemudian hancur dan binasa. Hancur dan binasanya alam semesta inilah yang kita kenal sebagai hari kiamat. Indikasi tentang kemungkinan rusaknya alam semesta berikut tata suryanya itu banyak sekali, di antaranya bocornya lapisan ozon, meningkatnya pemanasan global, pergantian musim yang tidak menentu, jatuhnya batu meteor di bumi, banyaknya gunung Merapi yang menjadi aktif kembali, dan lain sebagainya. Ya, dengan demikian menurut logika kita kiamat pasti akan terjadi. Adapun kapan terjadinya hanya Allah yang tahu, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran surat At-Toha ayat 15. Itu anak-anakku. Jadi menurut logikanya atau dalil aklinya sudah jelas ya. Apalagi ini dunia peperangan ya, peperangan tidak berhenti-berhenti ya, pabrik pembuatan senjata nuklir ya, ini semakin banyak, negara-negara besar semakin memproduksi senjatanya semakin luar biasa. Nah, ini nanti kalau terjadi peperangan, bumi ini pasti akan rusak. Ya. Sekarang macam-macam kiamat. Kiamat itu nanti akan dibagi menjadi dua macam, kiamat sugro dan kiamat kubro. Apa maksudnya? Yang kiamat sugro ini adalah kiamat kecil. Ya, kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang kiamat sugro adalah kiamat kecil. Apa? Rusak atau hancurnya bagian dari alam semesta. Contohnya apa? Bencana alam, banjir, tanah longsor, tsunami. Itu kiamat kecil, kiamat sugro. Ya. Kematian seseorang termasuk kiamat kecil itu kiamat sugro. Ya, artinya belum seluruhnya alam ini hancur. Yang kedua adalah kiamat kubro. Hancur, musnah seluruh alam ini, alam semesta. Berarti tidak hanya bumi saja, langit dan segala tata suryanya akan hancur. Ya, ini ya kiamat ada dua macam, kiamat sugro dan kubro. Kiamat sugro itu kiamat kecil, yaitu rusak atau hancurnya bagian dari alam semesta. Ya.
Tanah longsor, banjir, tsunami, kematian seseorang itu digolongkan dalam kiamat kecil. Untuk kiamat yang kubro atau kiamat besar, hari hancur dan musnahnya seluruh alam semesta. Nih, ya. Kita lanjut. Nah, peristiwa kiamat kubro. Nah, ini diawali dengan apa? Diawali dengan kematian. Di alam barzah nanti manusia di dalam kubur akan ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Dalam sebuah riwayat, ya, di situ di dalam kubur itu ada dua kemungkinan, ada dua istilahnya dua keadaan manusia di alam kubur. Yang pertama adalah nikmat kubur, yang kedua atau siksa kubur. Amal dari masing-masing si mayat ketika masih hidup, ya. Ini ketika di dalam kubur maka malaikat Mungkar Nakir ketika para peziarah meninggalkan makam sejauh 7 langkah menjauh, malaikat Mungkar Nakir akan datang, akan menanya. Salah satu yang ditanya adalah man rabbuka, siapa sesembahanmu, siapa Tuhanmu.